Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, melayani dan memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan tanpa terkecuali. Kali ini wujud nyata komitmen tersebut diimplementasikan melalui program Sambang Nusa Presisi yang digagas oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolerut Polda Kalimantan Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam pelaksanaan program Sambang Nusa Presisi, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan secara aktif menyalurkan bantuan berupa sembako dan makanan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Langkah ini merupakan respons konkret Polri terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir yang seringkali menghadapi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan penyaluran bantuan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat pesisir. Bantuan sembako dan makanan yang disalurkan merupakan bentuk uluran tangan Polri untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga, sehingga mereka dapat sedikit terbantu dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih dari sekedar memberikan bantuan materi, program Sambang Nusa Presisi juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Kehadiran anggota Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan di tengah-tengah masyarakat pesisir menunjukkan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki empati dan perhatian terhadap kesejahteraan warga. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan ini menjadi bukti konkret bahwa peran Polri dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban. Polri juga hadir sebagai bagian dari solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, bahkan hingga ke pelosok tepian negeri. Dengan mengusung semangat Polri hadir untuk masyarakat, program Sambang Nusa Presisi yang dijalankan oleh Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan ini semakin memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan rakyat, peduli terhadap kesulitan mereka, dan siap memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan bangsa. Inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi jajaran kepolisian lainnya untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah melalui Subdit Penmas AKBP Sugeng Lestari menghadiri syukuran 1 tahun SCTV Biro Palu di Jalan Anoa, Palu Selatan, Kota Palu pada Selasa 6 Mei 2025 malam. Dalam kegiatan tersebut, Bitumas Polda Sulawesi Tengah mengatakan bahwa media merupakan mitra strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Sugeng Lestari menyampaikan apresiasi atas peran SCTV Biro Palu dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, peran media massa terutama televisi sangat penting dalam menjaga stabilitas informasi di tengah tantangan era digital. AKBP Sugeng Lestari juga berharap SCTV Biro Palu terus menjaga kredibilitasnya sebagai salah satu media terdepan dan memperkuat kolaborasi dengan Polda Sulawesi Tengah dan Polres jajaran dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Syukuran hari ulang tahun ke-1 ini juga dihadiri keluarga besar SCTV, Indosiar Palu, dan para jurnalis di Kota Palu yang digelar secara sederhana dan penuh kekeluargaan. Melalui kegiatan ini, sinergisitas antara Polri dan media terjalin erat guna menjaga keamanan dan ketertiban melalui pemberitaan yang inspiratif dan membangun, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Bengkulu
dan sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu, Forkopimda Kabupaten Kepahyang, instansi terkait serta perwakilan dari PT Yakin Kita Bisa atau YKB secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pembenihan bibit jagung secara mandiri. Inisiatif ini diberi nama Bayangkara Merah Putih sebagai simbol sinergi dan semangat kebangsaan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan pembenihan bibit jagung yang diberi nama Bayangkara Merah Putih ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Bengkulu. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung secara mandiri, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Mardiono menyampaikan bahwa inisiatif pembenihan bibit jagung mandiri ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Polda Bengkulu dan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung swasembada pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya impor benih. Adapun untuk nama Bayangkara Merah Putih ini dipilih sebagai simbol kebanggaan, ketahanan dan identitas nasional, sekaligus sebagai bentuk promosi potensi Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional. Kedepan kami berharap benih jagung Bayangkara Merah Putih ini dapat menjadi salah satu varietas unggulan nasional yang dapat ditanam dan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena dari jagung kita tanam harapan dan dari benih kita tumbuhkan masa depan. Pelaksanaan pembenihan bibit jagung secara mandiri dengan nama Bayangkara Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang sukses dalam sektor pertanian. Sinergisitas antara kepolisian, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Bengkulu. Program ini juga menjadi contoh bagaimana aparat kepolisian dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah di luar tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung pendidikan dan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah, Subsatgas SIIPAR Polresta Jayapura Kota melaksanakan kegiatan pembelajaran di Rumah Belajar Geraha Youteva, Distrik Heram pada hari Senin 5 Mei 2025. Kasubsatgas SIIPAR AKP M. Lalang menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran ini diikuti oleh anak-anak putus sekolah yang berada di wilayah Jayapura Kota. Materi pembelajaran yang diberikan oleh Subsatgas SIIPAR meliputi cara membaca, menghitung, mewarnai, dan menggambar. Kegiatan pembelajaran ini diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak putus sekolah. Polresta Jayapura Kota melalui Subsatgas SIIPAR terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Dari Humas Polresta Jayapura Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.